sesi kedua. Sebelumnya kita buka pada bimbingan kelompok pada hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi kan untuk sesi yang pertama itu sesi perkenalan ya. Sekarang kita udah masuk ke sesi materi. Nah, materinya ini kita tentang hubungan interpersonal yang sehat. Kalian sebelumnya tahu nggak sih hubungan interpersonal yang sehat tuh seperti apa atau kayak gimana gitu? Ada yang tahu? Rahasia. Ya, menjaga rahasia. Terus ada lagi? Ada lagi? Atau contohnya? Kan tadi menjaga rahasia betul. Terus apa lagi? Ada lagi? Nggak ada? Jadi teman-teman, hubungan interpersonal yang sehat itu betul seperti menjaga rahasia. Jadi hubungan interpersonal yang sehat itu hubungan di mana interaksi antara dua orang atau lebih di dalam hubungan itu, di dalam interaksi itu kita tuh mempunyai hubungan yang sehat. Salah satunya saling percaya, saling memahami, saling menjaga rahasia, itu teman-teman. Nah, sekarang ada yang tahu nggak ciri-ciri hubungan yang sehat tuh seperti apa? Nggak toksik gitu. Iya, nggak toksik. Terus ada lagi? Ada lagi? Tadi yang pertama sempat disinggung. Rahasia. Iya, betul. Ada lagi? Iya, jadi salah satunya tadi betul apa tadi nggak toksik ya. Terus dalam pertemanan itu saling menjaga rahasia gitu kan. Kalau misalkan dalam pertemanan kita ngambil case-nya dalam pertemanan ya. Pertemanan misalkan kita tuh toksik gitu. Apa itu masuk ke dalam hubungan interpersonal yang sehat? Enggak kan? Jadi di dalam pertemanan yang sehat juga perlu gitu loh mempunyai hubungan interpersonal yang sehat itu gitu. Bisa kayak gimana ya? Misalkan kita punya teman dekat nih, kita cerita, curhat. Nah, terus temennya itu ngasih tahu ke orang-orang, itu disebut hubungan udah punya hubungan interpersonal yang sehat apa belum? Belum. Ya, jadi selain ada ciri-ciri hubungan interpersonal yang sehat, ada juga hubungan interpersonal yang tidak sehat. Nah, sekarang aku kasih tahu dulu hubungan interpersonal yang sehat itu. Yang pertama ciri-cirinya ada komunikasi terbuka. Nah, komunikasi terbuka ini jadi kita tuh kan karena kita udah saling percaya nih. Misalkan aku percaya sama kamu, nah otomatis kita kalau udah percaya saling terbuka nggak sih? Jadi berani gitu loh buat curhat apapun itu gitu. Jadi kuncinya ya kita harus saling percaya dulu. Biar dipercaya kita juga harus menjaga kepercayaan itu gitu kan, biar saling terbuka komunikasinya. Terus yang kedua saling menghormati. Nah, apapun itu pendapat apapun itu kita harus saling menghormati. Apapun itu isi pendapatnya, isi omongannya, kita perlu menghormati gitu loh. Terus yang ketiga ada kepercayaan. Yang tadi itu kita ya harus membangun kepercayaannya di antara teman-teman atau sama keluarga, sama orang tua gitu. Terus yang keempat ada dukungan emosional. Nah, dukungan emosional ini jadi misalnya ketika teman-teman merasa down gitu ya, merasa kayak sedih banget nih. Nah, kalau kita udah mempunyai hubungan interpersonal yang sehat itu, kita tuh ngasih dukungan emosional gitu, maksudnya ngasih semangat gitu. Paham sampai sini? Iya. Terus yang terakhir hubungan interpersonal yang sehat itu ada batasan yang sehat. Jadi semua orang pastinya kan tadi kan ada yang pertama komunikasi terbuka. Nah, tapi di sini juga ada batasan yang sehat. Jadi semua orang kan pasti punya privasi masing-masing ya.
di dalam pertemanan atau di dalam hubungan apapun gitu. Kalau yang udah ke toksik tuh udah benar-benar gak sehat banget kan itu. Terus kurang menghormati, terus tidak percaya gitu. Kalau kita dalam pertemanan kita saling tidak percaya, nggak ada rasa kepercayaan sama teman-teman gitu, kayak itu tuh berarti belum sehat gitu loh. Terus kurang dukungan. Terus ada juga konflik yang kurang spesifik gitu loh. Dia ada konflik tapi nggak bisa cara penyelesaiannya gitu loh. Nggak kayak langsung ambil kamu salah nih gitu, kamu ini kamu nggak patut nih ditemenin gitu, nggak kayak gitu teman-teman. Jadi kayak bisa kita tuh problem solving, kenapa nih gitu loh gitu. Terus sampai sini paham? Nah tadi kan aku udah jelasin tuh dari definisi sama ciri-ciri. Nah dari kalian sejauh ini ngerasa nggak sih, maksudnya ada nggak yang punya pengalaman punya hubungan interpersonal yang sehat atau yang tidak sehat? Boleh tuh diceritain contohnya aja, nggak apa-apa, satu aja. Kalau di hubungan interpersonal yang sehat tuh mungkin di ini juga ya, teman-teman Sherly tuh alhamdulillah baik, orangnya menghargai cerita Sherly, sering support cerita Sherly, dan sering kasih saran, pandangan mereka, kritik buat yang menurut Sherly itu lebih baik lagi ke depannya. Kalau misalnya hubungan intrapersonal yang buruk tuh mungkin di organisasi ya. Sherly sendiri kan masuk organisasi nih. Di organisasi ini masih banyak yang namanya miskomunikasi, kurang terbuka, yang hal itu kan buat makin hubungannya buruk gitu Pak. Itu sih. Iya, kalau udah miskomunikasi tuh itu udah termasuk ya komunikasinya nggak baik gitu. Lebih baiknya ya komunikasi itu lebih terarah gitu kalau diorganisasikan. Mungkin dari kayak lebih atasannya nanti ke bawah atau enggak kayak kalau misalkan ada aja yang kayak apa ya, seseorang gitu loh yang penting gitu, ada aja yang pasti dia nanti bakal miskom gitu loh kalau dalam organisasi ya. Misalkan ada sebuah program kerja atau kegiatan gitu di mana ada ketuanya, terus ada bagian acaranya, sedangkan bagian acaranya nggak ngasih tahu nih, nggak konfirmasi nih ke ketuanya, dan otomatis itu udah miskom kan. Di mana-mana ya kita harus menyampaikan ke orang yang lebih penting dulu lah gitu. Jadi ya mungkin nanti lebih diperbaiki lagi komunikasinya, lebih terarah lagi, lebih kayak tersusun. Kalau udah terarah tuh kayak enak aja, kita nggak ada diskon gitu. Itu teman-teman. Terus ada lagi yang mau ngasih contoh pengalaman atau di dalam keluarga atau di pertemanan di kelas gitu. Ada lagi? Saya Kak. Ya, boleh. Untuk yang sangat sih sama aja, ada di sini soalnya temen saya emang yang dekat cuma beberapa doang, dan yang deket tuh ya ada di sini. Terus untuk yang tidak sehat tuh ada di kelas, soalnya itu kan kelasnya baru lagi ya, beda lagi dari kelas dulu. Nah terus saya tuh belum bisa Beradaptasi ya. belum bisa beradaptasi, jadi nggak deket sama mereka. Jadi kalau ada apa-apa tuh misalnya hari ini kan ada kamis bersih ya, harusnya kan kita sama-sama tuh bersihin kelas. Nah, karena mungkin kurang komunikasi dan juga kitanya nggak deket, jadi cuma sedikit doang yang bersihin kelas. Kamu termasuk orang yang bersih kelas? Iya. Kalian dekatan rumahnya? Enggak. Deket pas kelas 10, soalnya satu kelas. Kamu? Tapi kalian sekelas? Enggak. Kalian 11? 11 Berdua, 11, 3 ya? Oh iya. Ya udah, karena
pelajaran gitu ya. Mungkin nanti lebih berbaur lagi aja. Tapi kalau memang itu misalkan menurut kamu kan udah tahu nih, udah belajar nih, ini udah nggak sehat nih gitu. Kalau kamu berani, sok bilang, mungkin kita lebih baik lagi ya atau apa gitu. Tapi kalau misalkan nggak berani, ya udah kamu nggak apa-apa deh cari teman yang menurut kamu support gitu. Karena sejujurnya teman yang support itu bikin mental kita sehat tahu. Kalau kita temennya yang saling menjatuhkan gimana? Iya nggak? Kita punya teman dekat, tapi kalau misalkan kita lagi nggak bisa, ya didukung dong harusnya, bukan dijatuhkan gitu loh. Ya harusnya tuh yang mengajak, yang support gitu. Kalau kita sama-sama nggak bisa, ya sama-sama belajar nggak sih? Gitu, bukan kayak kamu nggak bisa nih, gimana sih gitu? Enggak gitu. Jadi ya udah, kalau misalkan kalian udah temenan yang secara baik, secara sehat, itu lebih ditingkatin lagi. Mungkin kalau misalkan kalian nemu nih ada temen yang udah toksik gitu ya, kamu gak apa-apa bilang sedikit-sedikit, pelan-pelan. Tapi kalau lagi sekolah sih kayak apa sih, banget gitu kan ya. Mungkin nanti juga saya di berjalan waktu mereka akan paham gitu. Tapi setidaknya ya kita udah kasih tahu nih pelajaran yang kita dapat nih apa gitu loh. Gitu teman-teman. Sekarang SBT dulu yuk. Boleh. Kalian ya pasti dia udah tahu nih. Aku sekarang ini aja nih SBT-nya tebak-tebakan nih. Cluenya mochi. Tahu nggak? Tahu. Tahu. Nggak tahu mochinya maksudnya. Oh, tahu mochinya. Mochi ya. Nih, aku punya mochi. Aku bagiin ke kalian. Mochi. Mochi yang Sally dapat ada berapa? Empat. Hah? Berapa? 3. 1. Terus 4. 4.
tapi aku tuh ada beberapa, misalkan beberapa tugas yang nilainya mungkin nggak sesuai gitu. Nah terus tugasnya teman-teman aku tuh ngapain? Ada yang tahu? Jadi kakak cerita, kasih support. Iya betul. Betul. Ya jadi salah satunya ya kasih semangat. Kan semangat itu juga masuk ke dukungan emosional. Gitu. Ada yang mau sebutin nggak dari ciri-ciri hubungan yang sehat? Ada yang mau sebutin? Yang tadi udah kakak jelasin, kayak saling mengerti, menjaga perasaan, menghargai, saling percaya. Udah. Ada lagi? Ada lagi? Kamu? Ada lagi? Atau kita ganti deh. Jadi sebenarnya tuh hubungan interpersonal yang sehat tuh apa sih? Ada yang tahu? Hubungan yang saling menghargai antar sama gitu pak. Iya, jadi hubungan interpersonal yang sehat itu ya teman-teman, interaksi dua orang atau lebih di dalamnya saling memahami, saling mempercaya, saling pokoknya apa ya, saling berbuat baik gitulah gitu ya, saling support gitu. Sejauh ini kalian pernah nggak sih, maksudnya kita lagi nggak semangat gitu, terus kita atau enggak kita lagi apa ya, maksudnya punya suatu hal yang bikin kita down gitu, dan teman-teman kita tuh cuek, pernah nggak? Sering. Pernah. Sering ya. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa nih kalian digituin gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kan kalian udah belajar nih. Mungkin nanti kalau misalkan ada teman yang kayak gitu, kita ajak aja, karena gitu teman-teman. Aku juga belajar di bimbingan dan konseling ini kayak lebih seneng aja, karena kitanya tuh kayak mengajak gitu. Di dalamnya tuh kayak aku ngerasanya oh, sehat ini jurusan gitu, soalnya kita tuh belajarnya tentang kayak gitu terus, tentang mental yang sehat gitu, mental health gitu teman-teman. Terus kalian dari sejauh ini ada yang mau tanyain? Ada yang mau tanyain nggak? Kak, Ya? di sini kan lagi membahas tentang hubungan yang sehat, interpersonal yang sehat gitu. Kalau misalnya kita udah mengajak nih ke hubungan yang lebih sehat, tapi teman kita tuh malah punya pandangan yang beda, malah ke arah yang mereka ngatur sendiri, nggak mau diatur gitu. Gimana kak? Kita tuh kita kasih tahu dulu nih, kasih pemahaman dulu nih ke mereka. Nah tapi mereka tetap kayak apa sih, maksudnya selalu kayak nyepelein gitu loh. Ya udah, kita kalau kamu masih mau ngasih semangat dan masih mau ngasih pemahaman itu ya udah. Nah tapi kita juga jangan lupa kayak ngajaknya tuh nggak kayak ayo kita berbuat baik, nggak kayak gitu, tapi kayak belajar ini yuk gitu loh. Kayak ngajaknya tuh gimana ya, maksudnya kayak ngajaknya tuh gimana sih, maksudnya negor, kalaupun negor kayak gini, jangan kayak gitu, nggak baik, nggak apa-apa jangan kayak gitu negornya, tapi kayak tau nggak sih sebaiknya ini nggak sih, harus ngelakuin kayak gini nggak sih gitu, kayaknya lebih oke deh gitu, kayaknya lebih kayak bahasa teman aja gitu loh. Kalau misalkan kita bahasanya tuh kayak gitu tuh nggak baik tau, nanti pasti pandangan mereka apa sih kamu so tau deh gitu. Iya pasti mungkin gimana ya, kalau misalkan sama temen kayak ajaknya juga lebih santai. Terus kalau misalkan mereka tetap nggak mau gitu ya, nggak mau, ya udah nggak apa-apa gitu, yang penting kita udah ngasih pemahaman gitu loh ke mereka. Nanti mungkin di sini ada guru BK ya, tugasnya ngasih pemahaman lebih lanjut lagi gitu, biar mereka lebih paham lagi gitu. Nah kalau misalkan sampai dikasih pemahaman terus-terusan nggak bisa,
ya menurut aku, karena kalau kita lagi di sekolah ya itu penting juga nggak sih punya hubungan interpersonal yang sehat. Tapi kalau menurut aku lebih baik punya hubungan interpersonal yang sehat sama keluarga, sama orang tua. Karena kita juga kan banyak waktunya sama mereka loh. Kalau misalkan sama mereka aja nggak baik, terus kita juga pasti gimana ya, membutuhkan hal itu nggak sih gitu loh. Karena kan kita juga nggak sama teman, terus ya udah nggak sama sama orang tua juga. Tapi menurut aku tipe orang yang ya pengen hubungan sama tuanya sehat gitu loh. Kalau dari orang tuanya aja udah sehat, anaknya pasti sehat sehat dong gitu loh. Itu teman-teman. Dan apa ya, aku juga pernah belajar ini, dan dosen itu bilang ya maksudnya diperbaiki aja dulu hubungan interpersonal sama orang tuanya gitu. Tapi sejauh ini aman kan? Ya nggak apa-apa kok teman-teman, maksudnya kita punya teman sedikit yang penting sehat gitu, daripada punya teman banyak tapi paling menjatuhkan gitu loh. Itu teman. Dan aku tipe orang yang ya udah berteman sama yang sedikit pun oke, yang penting mereka saling mensupport aku. Jadi teman aku juga kebetulan alhamdulillahnya aku ada di pertemanan yang cukup baik, cukup sehat gitu loh teman-teman. Karena aku gampang ninggalin orang yang toksik gitu. Dan walaupun aku sendiri yang toksik, kadang aku juga diingetin gitu. Jadi saling mengingatkan. Itu teman-teman, ada lagi yang mau ditanyain? Teman sehat ya. Hah? Kalau nggak punya teman sehat, Kalau mobil emang sama sekali nggak ada gitu ya? nggak punya. Oh, kalau nggak ada, ya mungkin nggak apa-apa. Berbaur sama temen nih yang nggak sehat itu nih. Tapi kita ya udah kasih pemahaman nih ke salah satunya aja minimal. Terus kalau misalkan kita diajak gitu ya buat berbuat yang nggak baik gitu ya, ya menolak aja. Tapi menolaknya secara gimana ya teman gitu, duluan aja duluan gitu biasanya gitu kan, kayak editin dia yuk, enggak deh kayaknya nggak baik deh itu gitu. Kalau misalkan bully mereka yuk gitu yuk, terus kayaknya kalau ngebully itu kayak nggak baik gitu tahu ya nggak sih gitu. Lebih ke bahasa temen aja gitu loh. Terus kalau sama sekali bener sama sekali, coba deh salah satunya aja ajak, pasti ada yang mau dikasih pemahaman gitu loh. Kayak aduh ini kayaknya temenan kita kayak kerasa gitu nggak sih gitu teman-teman. Gitu. Coba satu orang aja gitu loh, maksudnya kayak ajak gitu. Gitu ngerti? Paham? Udah ada lagi? Ada lagi nggak? Nah, mungkin kayaknya itu aja ya teman-teman materi dari aku. Semoga bermanfaat ke depannya. Kedepannya mungkin kalian bisa lebih baik lagi nih komunikasinya, lebih sehat lagi pertemanannya, hubungan sama orang tua, sama keluarga, sama teman, atau sama siapapun itu mungkin lebih sehat lagi. Dan kalian udah tahu nih hubungan yang sehat tuh kayak gimana, hubungan
nggak mikirin orang gitu loh, jadi kayak sehat aja, lebih senang juga gitu. Terus kalau mental kita udah sehat tuh pokoknya enak aja, sehat gitu loh gitu. Terus aku juga mau nanya nih, kesan dan pesannya dari ikut bimbingan kelompok pada kali ini gitu loh, atau ada apa sih penyampaian aku yang kurang jelas atau apapun, boleh disampaikan teman-teman biar mengevaluasi aku dan bimbingan kelompok ini. Kesan dan pesannya. Kesan dari saya sih, menurut saya kakak sih baik gitu, cara ngomongnya juga gampang dimengerti, enak didengar juga. Terus untuk pesannya mungkin materi yang disampaikan lebih banyak lagi. Oh iya. Ya teman-teman, makasih ya udah ikut bimbingan kelompok pada kali ini. Sebenarnya aku juga nggak mau ngasih materi yang banyak karena kayak sederhana aja, yang sederhananya dulu aja dipahami, dan kalau yang sederhananya udah dipahami kita kayak lebih enak aja gitu loh. Karena ini aku ngambil yang poin pentingnya aja gitu loh, dan menurut aku ini penting untuk disampaikan sama teman-teman gitu, karena aku nggak bisa nyampein ke semuanya kayak ke kalian dan kalian bisa menyampaikan ke beberapa teman gitu loh. Semoga bermanfaat ya. Dan mungkin besok kita ketemu lagi pada sesi keberapa nih, ketiga, dan sesi penutup nanti gitu teman-teman. Mungkin closing dari aku kurang lebihnya mohon maaf karena aku juga masih belajar, dan terima kasih banyak teman-teman udah diajak sama-sama belajar. Aku juga sama belajar, teman-teman juga belajar, kita sama-sama dapat ilmu gitu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, asik Kak. Dadah dulu.